Indonesia resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS. Selain memiliki keuntungan, bergabungnya Indonesia ke BRICS memunculkan kerugian. Indonesia resmi bergabung menjadi anggota penuh blok ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan alias BRICS. Bergabungnya Indonesia ke BRICS diperkirakan akan memberikan banyak manfaat. Indonesia bisa mendapat keuntungan di bidang ekonomi, perdagangan, hingga stabilitas mata uang. Karena Indonesia tergabung dalam blok yang memiliki dominasi ekonomi global yang cukup besar. Di sisi lain, pemirsa, bergabungnya ke BRICS memunculkan resiko dominasi Cina. Karena pemerintah harus memiliki langkah mitigasi agar Indonesia tidak terlalu disetir oleh Cina. Selain itu, potensi bentrok kepentingan dengan Amerika Serikat. Negara-negara BRICS dikhawatirkan akan berseteru soal fasilitas perdagangan dengan Amerika Serikat yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi. Hitung-hitungan itu ada sesuatu hal yang pasti ya. Kita nggak sembarangan membawa masuk 275 juta rakyat Indonesia dalam suatu format baru. Tidak, ini pasti ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat. Dan saya pikir ini memang sejalan dengan kebijakan luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif. Karena masuk BRICS itu menempatkan Indonesia benar-benar di tengah. Di tengah satu garis dengan Rusia, satu garis dengan Amerika Serikat, satu garis dengan China, satu garis dengan Uni Eropa. Jadi kita tidak bisa mengatakan Anda kami utamakan, tidak. Kami memperlakukan semua negara-negara besar tersebut dalam suatu konteks yang sama. Yakni jadi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, kemudian non-aligned, kita tidak berpihak pada salah satu pun dari mereka, tapi kami akan mengoptimalkan kerjasama strategis yang sudah ada. Jadi saya pikir ini kebijakan luar negeri yang sangat brilian dari pemerintahan Prabowo Subianto. Karena adalah negara yang pertama yang akan menjaga agar BRICS itu tetap konsisten dengan visi misinya dan tidak akan menjadi suatu kekuatan yang melawan kepemimpinan Anda saat ini. Jadi ini adalah hal yang hendaknya kita komunikasikan terus-menerus kepada Amerika Serikat, kepada Uni Eropa, dan juga kepada seluruh sekutu Amerika Serikat bahwa Indonesia masuk ke dalam BRICS itu berdasarkan studi kelayakan, berdasarkan studi kepentingan nasional, dan benar-benar menempatkan kita pada posisi benar-benar di tengah dalam persaingan global di dunia. Memang untuk itu tepat sekali seperti dikatakan oleh Bapak Roliansyah tadi, perlu komunikasi yang terus-menerus ke dalam dan ke luar negeri, sehingga jangan sampai kebijakan kita ini disalahartikan oleh berbagai pihak, dan kita akan, kalau kita tidak kompak di dalam negeri, kita akan dengan mudahnya nanti dikritik oleh Donald Trump bahwa Anda termasuk dalam kelompok yang merugikan kami. Karena itu siap-siap Anda akan kena pajak-pajak yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan untuk itu kita harus memiliki komunikasi yang terus-menerus dengan Amerika Serikat, bukan hanya pada level legislatif, tapi juga eksekutif, juga judikatif, dan aktor-aktor bukan pemerintah di Amerika Serikat seperti media massa dan kampus-kampus dan lembaga penelitian. Sehingga mereka melihat bahwa Indonesia bukan merupakan bagian dari ancaman bagi Amerika Serikat di